Salam kerahiman. Hari ini 13 Januari. Kita akan baca dari 301. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 301. Maklumkanlah bahwa kerahiman adalah sifat Allah yang paling tinggi. Kerahimanlah mahkota segala karya tanganku. Pendek ya, itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Maklumkanlah, informasikanlah, beritakanlah, wartakanlah bahwa kerahiman adalah sifat Allah yang paling tinggi. Tuhan ingin dari semua sifat-sifat Allah yang Maha Esa, yang Maha Kasih, yang Maha Kuasa, kerahiman itu adalah sifat Allah yang paling tinggi. Ini dikatakan oleh Yesus pada Suster Faustina, suster yang sederhana, yang pendidikannya rendah, yang bukan teolog. Dimengertinya, dicernanya, kita bisa bayangkan ya, Suster Faustina pendidikannya hanya sampai kelas 3 SD, tapi Yesus mengatakan sesuatu yang luar biasa. Ini sifat Allah yang paling tinggi. Dikatakan devosi ini menarik banyak minat para teolog untuk mempelajari kata-kata Yesus. Setelah devosi kerahiman ilahi di-ban oleh Vatikan, di-stop oleh Vatikan tahun 1958, 20 tahun kemudian, tahun 1978, Vatikan mencabut larangan devosi ini, tidak boleh berkembang ya, dicabut larangan tersebut. Artinya devosi ini boleh berkembang dengan sangat leluasa tanpa ada halangan, tanpa ada larangan-larangan lagi. Nah, salah satu akibat daripada kejadian ini, para teolog berusaha mencari tahu tentang apa yang dikatakan oleh Yesus pada Suster Faustina. Menarik perhatian para teolog untuk mempelajari isi daripada diary. Kalau buat saya ambil positifnya adalah sesuatu yang dilarang sampai akhirnya dibuka kembali, diizinkan kembali, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Bukan biasa-biasa saja ya. Di situ saya juga lihat segala sesuatu itu Tuhan mau kita berjuang. Perjuangkan kalau memang itu benar. Jadi jangan patah semangat, jangan putus asa, perjuangkan. Dan setelah 20 tahun ternyata devosi ini diizinkan untuk disebarluaskan dan menjadi perhatian dari para teolog. Kalau waktu itu tidak ada larangan, mungkin juga banyak orang yang acuh tak acuh. Tapi inilah salah satu step rahmat yang Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga para teolog pun ingin tahu ada apa. Sesudah itu ya, para teolog akhirnya mempelajari kata-kata ini. Kerahiman adalah sifat Allah yang paling tinggi. Yesus sendiri yang katakan itu. Dan ini menjadi suatu permenungan, diskusi, digali lebih lanjut mengenai kata-kata Yesus kepada Suster Faustina. Bagaimana dengan sifat Allah yang lain? Ya, tadi yang saya katakan, Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Mengetahui, Maha Adil, Maha Murah. Dari sifat-sifat Allah itu Yesus memberikan satu konfirmasi, kerahiman adalah sifat Allah yang paling tinggi. Karena mungkin selama ini sebelum ada devosi kerahiman, para teolog belum berani dalam tanda kutip menyimpulkan bahwa apa sifat Allah yang paling tinggi. Nah, dengan adanya ban devosi kerahiman ilahi ini, dengan adanya kata-kata Yesus ini, dengan adanya izin kembali devosi ini dikembangkan, maka inilah yang menarik perhatian para teolog untuk mempelajari. Lihat ya, kerjanya Tuhan tanpa kita sadari, Tuhan punya tujuan, punya maksud yang luar biasa tentang informasi tentang kerahimannya ini. Kerahiman Allah adalah puncak kasihnya. Puncak kasih Allah kepada manusia. Dikatakan lebih lanjut bahwa semua diciptakan dengan kasih. Demi manusia
demi kebahagiaan manusia. Sasaran kasih Allah adalah manusia. Kita coba belajar ya, mengenai tentang kerahiman Allah. Sasaran kasih Allah tadi sudah disebutkan manusia. Manusia yang paling menyerupai Allah. Ya, seperti kita tahu di kitab Kejadian. Manusia dari ciptaan-ciptaan Tuhan adalah yang paling serupa dengan Tuhan. Yang paling hebat. Tapi juga manusia ini yang paling rapuh. Dikatakan lebih lanjut bahwa manusia tidak bisa hidup benar kalau tidak diperlakukan dengan penuh belas kasihan. Kita coba gali ya, maksud daripada kerahiman Tuhan ini. Sekali lagi saya katakan, manusia tidak bisa hidup benar kalau tidak diperlakukan dengan penuh belas kasihan. Contoh lah ya, kita sama anak-anak kita. Anak-anak waktu masih kecil nakal, kita tegur, masih nakal, mungkin kita pukul. Tujuannya supaya anak ini sadar, supaya anak ini tahu bahwa itu salah. Itu cara kita mendidik anak dulu waktu kecil ya. Begitu pula dengan kita, kalau kita berdosa, kalau kita bersalah, Tuhan tegur, Tuhan hukum, belum tentu nurut kan? Besok bikin lagi salah yang lain, besok bikin lagi dosa yang lain. Nah, di sini Tuhan mau kasih satu solusi, satu way out di mana manusia nggak bakal bisa hidup benar kalau nggak diperlakukan dengan belas kasihan. Sekarang dibalik, bukan dihukum, bukan disiksa, bukan dipukul, tapi Tuhan melimpahkan belas kasihnya kepada manusia. Supaya secara bertahap, secara step by step manusia yang salah jalan itu mencari atau menuju ke jalan yang benar. Jadi bukan dengan cara dipukul, bukan dengan cara dicambuk, bukan cara dihukum. Tapi diberi belas kasih Tuhan. Nah, contoh, Petrus ya, kita semua tahu. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Kita punya anak buah, terus dia menyangkal. Apa reaksi saya? Marahin? Pecat? Tegur? Hukum? Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Walaupun Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali, tapi pandangan mata Yesus kepada Petrus itu pandangan yang penuh belas kasih. Bukan pandangan marah, bukan pandangan ingin menghukum, tapi pandangan penuh belas kasih. Terus contoh lain lagi, perempuan kedapatan berzina. Kaum Farisi membawa perempuan itu kepada Yesus dan mengatakan bahwa orang ini berzina, kedapatan berzina, dan hukumannya adalah dirajam sama batu sampai mati. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus nggak menghukum dia, bahkan dia tanya, mana orang-orang yang mau menghukum kamu? Karena orang lain nggak menghukum kamu, saya juga nggak menghukum kamu. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Itu belas kasih Tuhan. Udah jelas-jelas salah, enggak dihukum tapi dikasihani, diampuni. Lanjut, Dismas kita tahu juga ya yang ada di atas salib bersama Yesus. Dia jelas bersalah, berdosa, makanya dia dijatuhi hukuman berat, hukuman disalib. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak menghukum Dismas tersebut, tapi karena dia tahu, dia bilang pada Yesus, kalau kamu datang lagi sebagai raja, ingat aku. Yesus mengampuni dia, bahkan memberikan rahmatnya, berkatnya, kemurahannya dengan mengatakan bahwa hari ini juga engkau akan ada di Firdaus. Dari contoh-contoh itu kita tahu bahwa kesalahan itu bukan dibalas dengan dihukum, dipukul, tapi kasih belas kasih, diberikan pengampunan, bermurah hati, berbelas kasih. Lanjut, cerita Daud. Karena dia ingin Batsyeba, maka dia membunuh Uria, suaminya. Ya, itu juga sama. Tuhan enggak menghukum dia langsung mati karena kamu melakukan pembunuhan, tapi memberikan pengampunan. Memberikan pengampunan kepada Daud juga ya. Terus
Kalau kita masih ingat cerita beberapa waktu yang lalu di mana ada penjaga rel kereta api yang lalai sehingga satu mobil dengan seluruh penumpang yang ada di dalamnya meninggal. Dia merasa Tuhan gak mungkin mengampuni dia karena dia berdosa berat, tapi Suster Faustina, Santa Faustina ya waktu itu, mengirim seorang pastor untuk mempertobatkan dia. Walaupun awalnya menolak, tapi Tuhan nggak pernah berhenti untuk menolong kita manusia. Tuhan terus berusaha menolong kita. Maka kita perlu buka hati, buka diri, merasakan jamahan Tuhan, merasakan sapaan Tuhan. Ya, itu salah satu contoh atau beberapa contoh di mana kerahiman Tuhan yang diberikan untuk membuat orang-orang yang tadinya salah menjadi berjalan di jalan yang benar. Nah, kembali lagi ke cerita kita sehari-hari. Kalau ada anak nakal, kita hukum, kita pukul, kita strap, ya. Begitu pula mungkin dengan sekarang, bukan ke anak-anak, mungkin ke contoh. Ada istri yang bisa membuktikan bahwa suaminya melakukan perselingkuhan. Apa yang dilakukan? Si suami dihukum, dalam arti tidak boleh keluar rumah. Hanya boleh di rumah, tidak boleh pegang uang, tidak dikasih uang, kartu kreditnya dipotong dengan tujuan supaya bertobat. Supaya nggak bisa apa-apa lagi. Tapi apakah itu solusinya? Dihukum? Enggak. Suaminya merasa tidak nyaman, merasa marah, merasa saya harus melakukan sesuatu. Dia mencuri-curi, pergi. Begitu pergi sebentar, si istrinya mulai takut, khawatir, wah nanti jangan-jangan suaminya ngaco lagi. Itu bukan hidup yang diberkati Tuhan, itu bukan hidup yang diharapkan oleh si istri ini. Sampai suatu hari dia bisa merasakan kasih Tuhan, merasakan belas kasih Tuhan, dan mendapatkan satu solusi bahwa suaminya bukan dihukum, bukan ditegur, bukan dibikin susah, tapi diberi pengampunan. Dimaafkan, dimengerti, diampuni, dan diangkat lagi martabatnya sebagai ya dia suami saya. Dengan cara seperti itu justru si suaminya malah jadi bertobat. Dia mohon ampun, dia minta maaf karena dia melukai istrinya, melukai anak mantu cucunya. Tapi justru dengan belas kasihan, dengan pengampunan, suami ini bertobat. Contoh lagi yang lain dari kitab suci tentang anak yang hilang. Anak ini, anak bungsu minta bagian hartanya kepada ayahnya. Dia pergi foya-foya, uangnya udah habis. Dia berpikir biar bagaimanapun lebih enak hidup bersama ayahnya. Dia pulang. Apa yang dilakukan oleh ayah? Marahin? Hukum? Enggak ya. Malah ayahnya memberi jubah, memberi kasut, sepatu, memberi cincin, mengangkat kembali martabatnya, dan tidak sama sekali tidak menegur tentang kesalahan si anak. Memberi, dan memberi. Itulah kerahiman Tuhan. Kerahimanlah mahkota segala karya tanganku. Yesus memberi lagi satu konfirmasi bahwa segala karya tanganku itu semuanya puncaknya dimahkotai oleh kerahiman Tuhan. Justru Tuhan melakukan ini itu karena kerahimannya. Kita tahu ya, mahkota itu adalah ada di kepala ya. Kalau raja diberi mahkota menjadi satu konfirmasi bahwa dia raja, dia pemimpin, dia yang berkuasa, dia yang punya jabatan penting. Apapun dimahkotai dengan kerahiman Tuhan. Contoh juga koronka ya. Koronka itu adalah untayan manik-manik kecil yang ditaruh di atas kepala dari orang yang dikasihi ya. Mahkota, hiasan indah. Karya tanganku, dikatakan oleh Yesus, kerahimanlah mahkota segala karya tanganku. Apa aja yang Tuhan Yesus lakukan? Banyak ya. Coba kita
Coba ingat-ingat satu-satu. Misalnya karya tangannya Tuhan adalah mengajar, menyembuhkan, menghibur, membuat mukjizat, membangkitkan orang mati, mengampuni. Itu semua yang dilakukan oleh Yesus. Mahkota dari semua perbuatan tangan Tuhan itu adalah kerahimannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Yesus, dasarnya adalah kerahiman Tuhan. Itu aja untuk hari ini, ya. Mari kita sama-sama belajar dari Yesus. Memberikan kerahiman Tuhan. Kita sudah dapat kerahiman Tuhan, kerahiman dari Tuhan, maka yang kita lakukan adalah bukan ego, bukan menghukum, bukan memerintah, bukan mendikte, tapi memberi, memberi dan memberi, ya. Sehingga diharapkan manusia hidup benar dengan kita memperlakukan dia dengan belas kasihan. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami mendapat konfirmasi yang luar biasa. Bahwa segala karya tangan-Mu Tuhan dimahkotai oleh kerahiman-Mu. Mampukan kami Tuhan dengan tahu contoh-contoh teladan-teladan yang ada dalam Alkitab dan juga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kami bisa meneladan untuk tidak menghukum, tidak menyusahkan orang, tidak menghakimi, tapi mampukan kami untuk bisa memberi. Memberi dan memberi, itulah yang kami lakukan. Memberi, memberi, dan memberi berdasarkan kerahiman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kerahiman-Mu semakin dikenal dan kami semua bisa jalan di jalan yang benar karena kerahiman Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Sky.